kedewasaan seorang guru. Dalam proses pembelajaran, tidak jarang rutinitas yang dilakukan guru seperti masuk kelas, mengabsen siswa, menagih pekerjaan rumah, atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat siswa jenuh dan bosan. Subjek didik adalah anak manusia yang memiliki keterbatasan tingkat konsentrasi sehingga membutuhkan suasana yang baru, yang membuat mereka fresh dan bersemangat untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran. Dalam kondisi seperti ini, guru harus pandai-pandai menggunakan seni mengajar dengan situasi yang mengubah cara belajar, menggunakan media pembelajaran, atau menggunakan pola interaksi dengan maksud menciptakan suasana pembelajaran yang lebih menyenangkan. Jadi, mengadakan variasi merupakan sebuah keterampilan yang harus dimiliki dan dikuasai oleh seorang guru, sehingga siswa tidak merasa bosan dan tetap tekun, antusias dan penuh partisipasi dalam proses pembelajaran. Adanya variasi dalam mengajar ini juga merupakan sebuah upaya guru dalam memberikan stimulus pembelajaran secara beragam atau bervariasi, sehingga memungkinkan siswa dapat merespon melalui alat indera dan cara yang berbeda untuk mendapatkan pengalaman belajar secara luas dan mendalam. Yang pertama itu adalah menarik perhatian peserta didik terhadap materi pembelajaran yang tengah dibicarakan. Yang kedua itu adalah menjaga kestabilan proses pembelajaran baik fisik maupun mental. Yang ketiga itu membangkitkan motivasi belajar selama proses pembelajaran. Yang keempat itu mengatasi situasi dan mengurangi kejenuhan dalam proses pembelajaran. Yang kelima itu memberikan kemungkinan layanan pembelajaran individual. Sedangkan mengadakan variasi memiliki sejumlah manfaat bagi siswa dan kualitas pembelajaran. Yang pertama itu ada mengurangi kebosanan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Yang kedua itu meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang ketiga itu memacu, mengembangkan dan mengikat perhatian siswa pada pembelajaran yang mereka ikuti. Yang keempat itu menumbuhkan rasa ingin tahu siswa terhadap hal-hal baru. Yang kelima itu menumbuhkan perilaku belajar positif pada diri siswa. Yang keenam itu meningkatkan partisipasi siswa dalam interaksi kegiatan pembelajaran. Yang ketujuh itu memperlancar dan menjelaskan komunikasi antara guru dan siswa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip keterampilan mengadakan variasi. Penggunaan keterampilan mengadakan variasi mengajar dapat memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, relevan dengan tujuan pembelajaran bahwa variasi mengajar digunakan untuk menunjang tercapainya kompetensi dasar. Dua, kontinu dan fleksibel, artinya variasi digunakan secara terus-menerus selama kegiatan belajar mengajar dan fleksibel sesuai kondisi. Tiga, antusiasme semangat yang ditujukan oleh guru selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Empat, relevan dengan tingkat perkembangan peserta didik. Selanjutnya adalah komponen keterampilan mengajar. Keterampilan variasi mengajar meliputi yang pertama, variasi gaya mengajar. Variasi mengajar meliputi beberapa komponen keterampilan yang mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, variasi suara gaya. Untuk mengikat perhatian anak dan menjaga anak dari kebosanan, guru dapat menggunakan suara secara bervariasi. Guru dapat menyesuaikan tinggi rendah suara dan tekanan-tekanan tertentu untuk maksud tertentu. Dua, variasi mimik dan gestural atau gerak. Kesan antusias
Mendapat menggarisbawahi konsep yang penting. 4. Dengan pengulangan pengungkapan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Yang kontak pandang. Penguasaan suasana kelas oleh guru sangat mempengaruhi perilaku belajar anak di dalam kelas. Kelas yang baru, tidak ada perhatian, dan tidak ada motivasi belajar bersumber dari guru yang tidak menguasai kelas. Dengan kontak pandang yang menyeluruh, menimbulkan perasaan anak bahwa dirinya mendapat perhatian guru. Dengan demikian, hal itu akan mengurangi peluang akan untuk menghindari belajar. Kontak pandang dapat dimaknai anak sebagai sikap antusiasme guru dalam belajar. Jika demikian perasaan anak akan terbantu motivasi belajarnya. Kebalikannya, jika pandangan guru tidak ditujukan pada anak, perhatian anak akan menurun. Begitu pula sebaliknya dapat mengendorkan perhatian siswa yang lain. Yang kedua, variasi media pembelajaran. Media belajar dilihat dari alat indera yang digunakan dapat dibedakan menjadi media dengar, media pandang atau lihat, dan media dengar pandang yang dapat dimanipulasi anak. Variasi media belajar maksudnya adalah penggunaan media secara bervariasi antara jenis-jenis media belajar yang ada. Akan tetapi, penggunaannya tidak lepas dari pertimbangan tujuan belajar yang akan dicapai. Begitu pula, penggunaan media dimungkinkan secara serentak 2-3 jenis media sekaligus dalam setiap pengajaran tertentu. Variasi penggunaan media dan bahan pembelajaran yang dapat dilihat, didengar atau diraba, dan dimanipulasi dalam proses pembelajaran menjadi sangat penting. Alasannya yang pertama yaitu, guru dapat menggunakan variasi media dan bahan pembelajaran yang dapat dilihat seperti menggunakan sketsa, gambar, grafik, film, foto, atau penayangan TV. Selanjutnya, penggunaan variasi media dan bahan pembelajaran yang dapat diraba dan dimanipulasi seperti timbul benda, pengalaman langsung, dan lain-lain. Variasi interaksi belajar mengajar. Interaksi belajar mengajar dapat divariasikan dengan metode dan strategi yang digunakan. Dengan memvariasikan metode dan strategi, pola kegiatan belajar anak akan bervariasi pula. Seperti halnya variasi media, penggunaan variasi pola interaksi harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan pengajaran. Pola-pola interaksi dapat divariasikan sebagai berikut. Yang pertama, ceramah guru, tugas kelompok, diskusi kelas, demonstrasi keterampilan, tanya jawab dan ceramah, observasi, diskusi kelompok, diskusi kelas, eksperimen, laporan kelompok, dan debriefing, tanya jawab, ceramah, tugas individual. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Profesor. Dan berganti-ganti. Maksudnya di sini, dalam suatu kegiatan mengajar, guru dapat memajukan secara serempak beberapa keterampilan sekaligus. Namun hal itu perlu dilandasi prinsip-prinsip penggunaan secara profesional. Sebagai gambaran dalam suatu penampilan, guru dapat memajukan penggunaan mimik, gestural, dan perubahan posisi sekaligus, bahkan dapat dipadukan dengan aspek variasi yang lain. Berikutnya pengertian model pembelajaran gasing. Model pembelajaran gasing adalah suatu metode pembelajaran yang memanfaatkan pengertian konsep fisika yang benar dan lebih menekankan pada logika dibandingkan dengan menggunakan rumus-rumus turunan. Adapun kelebihan dari model pembelajaran gasing tersebut, yang pertama itu menjadikan matematika menjadi lebih gampang, asyik, dan menyenangkan. Metode gasing ini membuat matematika menjadi lebih mudah dipahami dan disukai siswa karena menggunakan benda atau alat peraga yang nyata dan interaktif. Di sini dapat seperti membuat kayak dari kertas karton membuat kayak balon gitu. Yang kedua itu mengarahkan siswa ke konflik. Pembelajaran gasing mengarahkan siswa ke hal-hal yang konflik untuk memahami suatu konsep materi yang diajarkan, sehingga siswa tidak hanya mengacu pada rumus-rumus yang diberikan guru. Berikutnya meningkatkan kemampuan pemahaman matematika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode gasing dapat meningkatkan kemampuan pemahaman matematika siswa, seperti dalam penelitian yang dilakukan di sekolah. Yaitu kelemahan dari model pembelajaran gasing. Yang pertama itu kesulitan dalam ujian berupa soal esai. Salah satu kelemahan metode gasing adalah pada saat ulangan berupa soal esai. Jika siswa tidak mengetahui penghitungan dengan rumus, meskipun hasil penjelasannya benar, akan tetap dinyatakan salah. Kedua, tidak bisa ditetapkan untuk menyelesaikan soal-soal matematika di perguruan tinggi. Secara umum, metode gasing belum bisa diterapkan untuk menyelesaikan soal-soal matematika
karena dunia siswa dituntut untuk bisa melakukan berbagai ilmu. Yang ketiga itu keterbatasan dalam menyelesaikan soal-soal matematika di perguruan tinggi. Pembelajaran kasih belum dapat diterapkan untuk menyelesaikan soal-soal matematika di perguruan tinggi karena umumnya mahasiswa dituntut untuk mampu menggunakan rumus-rumus yang lebih kompleks. Yang selanjutnya itu persamaannya. Yang pertama itu fokus pada penalaran dan interaksi. Metode gasing seperti yang diterapkan dalam pendidikan matematika tekanan pada penalaran dan interaksi antara guru dan siswa. Hal ini mirip dengan pendekatan pembelajaran yang berfokus pada interaksi dan penalaran dalam model pembelajaran lainnya, seperti model pembelajaran kooperatif. Dua, penggunaan bahan sederhana. Pembuatan gasing menggunakan bahan sederhana seperti kayu, bambu, dan atau bahan lainnya. Yang mirip dengan pendekatan pembelajaran yang menggunakan bahan-bahan yang mudah didapat dan sederhana dalam model pembelajaran lainnya. Yang ketiga itu penggunaan unsur-unsur psikologi. Metode gasing memperhatikan unsur-unsur psikologi seperti motivasi, konsentrasi, dan reaksi dalam proses pembelajaran. Yang juga diperhatikan dalam model pembelajaran lainnya yang memperhatikan psikologis belajar. Selanjutnya perbedaan. Yang pertama itu penggunaan rumus. Metode gasing dalam pembelajaran matematika tidak menggunakan rumus, berbeda dengan model pembelajaran konvensional yang lebih memperhatikan penggunaan rumus dalam proses pembelajaran. Yang kedua itu penggunaan pendekatan logika. Model gasing menggunakan pendekatan logika dalam proses belajar, yang berbeda dengan model pembelajaran lainnya yang mungkin menggunakan pendekatan lain seperti pendekatan empiris. Yang ketiga penggunaan variasi soal. Metode gasing dalam pendidikan matematika menggunakan variasi soal untuk meningkatkan kualitas pemahaman siswa, yang berbeda dengan model pembelajaran lain yang mungkin tidak menggunakan variasi soal. Yang keempat penggunaan bahan baku. Pembuatan gasing menggunakan bahan baku seperti kayu, bambu, atau bahan lain, yang berbeda dengan model pembelajaran lain yang mungkin menggunakan bahan baku yang berbeda. Yang kelima yaitu penggunaan permainan. Permainan gasing sebagai bentuk permainan tradisional yang memperhatikan unsur-unsur sosial dan fisik, berbeda dengan model pembelajaran lainnya yang mungkin tidak memperhatikan unsur-unsur sosial dan fisik. Pertama variasi gaya belajar yang bagian B. Variasi mimik dan gestura atau gerak. Betul pula dengan yang di sini betul pula dengan gerak gestural yang bermakna dan benar-benar dapat memudahkan anak memahami konsep. Yang pertanyaannya, gerak gestural yang dimaksud itu yang bagaimana? Silahkan menggunakan metode gasing. Jadi coba kelompok jelaskan bagaimana. Coba kelompok jelaskan di kelas berapa metode gasing itu diterapkan. Seberapa penting apanya menerapkannya. Baiklah teman-teman, di sini saya akan coba menjawab pertanyaan dari Yasmina. Yang pertanyaannya itu, metode gasing cocok diterapkan di kelas berapa dan seberapa penting penerapan model gasing. Nah, metode gasing itu cocok diterapkan di kelas tinggi, kelas 4, 5, dan 6. Nah, dengan model gasing ini, seberapa penting penerapan metode model gasing ini diterapkan supaya siswa itu mampu seberapa penting, sangat penting karena dengan model gasing ini dapat memudahkan siswa dalam menyelesaikan soal yang berbau matematika. Apakah saudari Asmina menerima? Yaitu variasi mimik dan visual. Dari mana visual itu adalah gerak tubuh. Begitu pula